Melodi Terindah. Di video ini kita akan bahas kupas tuntas mengenai lagu Melodi Terindah. Lagu ini awalnya dulu diberi judul Melodi Nur Ramdhani Laksani. Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya lagunya mengalami perubahan judul jadi Melodi Terindah. Itu karena teman-teman sekitar, terutama yang di tongkrongan gitu, nyebutnya soalnya itu tuh lagu lu tuh yang Melodi Terindah. Deh Melodi Terindah, bawain. Akhirnya berubah judul jadi Melodi Terindah gitu, biar lebih simpel. Saya mau cerita tentang awal bikin lagu ini gimana dan kenapa. Melodi Terindah ini dari nadanya sendiri untuk referen itu saya sebutnya hook, dari hooknya sendiri. Itu sudah tercipta di kepala saya tuh sejak 2012 atau 2013 awal gitu. Pokoknya sebelum saya kenal JKT48, sebelum saya kenal Melodi, itu nadanya udah ada di kepala gitu. Saya kepikiran gitu, terus saya rekam aja secara kasar di HP, terus saya simpan untuk di kemudian hari saya akan bikin lagunya lagi gitu. Di save dulu lah istilahnya nih, punya materi mentah di save dulu gitu. Udah habis itu lupa. Habis itu berapa waktu berlalu dan akhirnya saya tahu JKT48, saya kepo dan saya kesengsem sama Melodi. Terus saya mau bikinin lagu buat dia. Dan saya buka lagi folder saya yang lama dan saya nemuin nada itu lagi. Ya udah, kayaknya masuk nih. Pas banget dari ininya, penggalannya Melodi Terindah. Ya Melodi Nur Ramdhani. Oke, bikin. Akhirnya pakai nada yang itu gitu. Dan waktu itu saya bisa bilang niat saya untuk bikin lagu Melodi Terindah itu masih dibilang tulus 100%. Sebagaimana seorang cowok suka sama cewek dan pengen bikinin lagu buat cewek itu. Setulus itu dulu. Karena dulu saya belum kenal istilah waro. Saya nggak tahu tuh istilah kayak gitu-gitu, saya nggak tahu ya. Itulah, belum ngerti. Pokoknya yang saya tahu saya suka sama nih cewek, saya pengen bikin lagu. Nah, gitu. Dan memang dulu pada zamannya emang itu saya sudah terbiasa untuk bikinin lagu buat cewek yang saya suka dari zaman SMP, SMA, kuliah itu kan. Kalau saya suka sama cewek biasanya kelihatan banget gitu, karena saya akan bikinin lagu buat dia. Dan kebanyakan respon dari ya mereka yang saya bikinin lagu itu biasanya nggak gitu bagus. Karena ketika saya suka sama cewek dan saya bikinin lagu buat cewek itu, dan cewek itu dengar lagunya dan dia tahu bahwa Rangga bikinin lagu buat gue, lagunya udah didengar banyak orang, ngapain sih harus diekspos rasa sayang itu gitu, rasa suka itu kenapa harus diekspos, terutama kalau dia nggak punya rasa yang sama saya gitu. Makanya respon terhadap lagu yang saya bikinin untuk cewek itu biasanya berakhir mengenaskan lah, katakanlah, sedih banget sih. Nah, kebenaran Melodi Terindah ini adalah titik awal dimana kayaknya saya bikin lagu dan direspon dengan baik oleh si inspiratornya gitu loh. Makanya itu menandai satu momen penting dalam hidup saya. Nah, saya mau ngasih tahu gimmick yang diberikan di dalam lagu ini. Lagu ini menyimpan 10 lirik lagu JKT48. Ini ketika kamu dengar liriknya harusnya kamu langsung tahu. Ini saya akan jabarkan berikut. Ku dapat energi dari adanya dirimu. Lebih cepat dari hari di kalender. Lebih cepat dari hari di kalender. Mendengar angkor dari suatu tempat. Mendengar angkor dari suatu tempat. Dan mentari senja. Mentari senja. Aku akan jatuh cinta sampai berapa kali pun. Aku akan jatuh cinta sampai berapa kali pun. Berikanlah waktu untuk saling memandang. Berikanlah waktu untuk saling memandang. Satu tempat di hatiku menjadi perkara. Di tempat di hatiku menjadi perkara. Lanjutannya masih tertahan. Lanjutannya masih tertahan. Di pinggiran gelada. Di pinggiran gelada. Suka itu kata paling hebat. Suka itu kata paling hebat. Lagu Melodi Terindah diciptain tanggal 14 Agustus 2013 di kamar ini.
Iya, dibikinnya tanggal 14 Agustus, materi jadi secara lengkap. Baru diupload tanggal 17 Agustusnya karena kan butuh ngerekam dulu gitu. 17 Agustus 2013 Melodi Terindah rilis di YouTube. Dan memang kayaknya kedepannya pun 17 Agustus hampir selalu jadi tanggal yang penting gitu. Tanggal 17 Agustus 2013 saya upload lagu Melodi Terindah. 17 Agustus 2014 tahun kemudian itu saya ngerilis lagu Sekali Lagi Gracia. Terus tahun 2016-nya di tanggal yang sama 17 Agustus saya ngerilis lagu Viviona dan Ingin Menyayang, Song for Friska. Entah kenapa dengan tanggal hari kemerdekaan negara kita ini. Nah, dan waktu itu pada zamannya saya sempat dapat masukan gitu bahwa oh ini Bang Rangga nih menjadi pionir untuk pembuatan lagu buat member gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ketika saya bikin lagu Melodi Terindah pun saya juga riset gitu. Saya juga research, googling maksudnya. Masa sih nggak ada yang bikinin lagu buat member JKT48? Masa sih saya jadi orang pertama? Makanya saya riset, saya googling, dan ternyata banyak. Sebenarnya sebelum saya bikin Melodi Terindah pun udah banyak banget fans JKT yang sudah bikin lagu buat member favorit mereka masing-masing gitu. Dari situ saya tahu nama Oak Theory. Terus juga saya sempat tahu bahwa oh ternyata dulu tuh ada loh kumpulan fans yang bikin satu paguyuban sendiri, bikin album sendiri isinya lagu-lagu buat member dan mereka kasih gitu ke membernya gitu. Entah kenapa ada aja masukan ke saya yang bilang ini Bang Rangga pionirnya. Saya perjelas di sini, saya bukan pionirnya untuk hal-hal LBM kayak gini. Tapi emang LBM saya sendiri sih yang nyiptain sih lagu buat member. Tapi bukan saya orang pertama yang bikin LBM, bukan gitu. Nah, kalau kamu bandingin lagu ini dengan LBM lain yang saya bikin, terutama yang recently, yang belakangan ini, kamu akan notice bahwa dari segi kualitas audio, Melodi Terindah ini masih dibilang kasar banget dan tidak sebanding dengan lagu-lagu saya yang sekarang. Kenapa bisa demikian? Wajar saja, karena dulu waktu saya bikin Melodi Terindah itu saya belum kenal sama studio rekaman yang proper. Saya belum tahu gimana cara ngerekam studio supaya bisa layak dengar, ngerekam lagu supaya bisa layak dengar. Harus rekam di studio dengan alat yang mumpuni dan segala macam. Dulu saya belum kenal gitu-gituan. Saya cuman ngerekam ini di modali MacBook Pro-nya adik saya. Terus laptop saya sendiri ya pakai program Cubase. Itu pun dengan skill editing seadanya. Maka hasilnya seperti itu. Dan kalau diminta untuk rekam ulang lagi kayaknya nggak bakal dapet feel-nya kalau sekarang. Karena dulu tuh ketika saya masih punya alat rekam seadanya di kamar ini, saya justru bisa ngembangin secara kreatif lebih lagi karena tidak dibatasi oleh shift. Sedangkan kalau saya rekaman di studio rekaman itu ada shiftnya, jadi waktunya terbatas dan kreativitas juga jadi ditekan gitu. Makanya saya bilang kayaknya kalau mau rekam ulang lagi dengan keadaan yang sekarang, takutnya feel-nya nggak sedapet Melodi Terindah yang original gitu. Next trivia, lagu ini sempat saya bikin second version. Dan second version ini saya masukkan di dalam album ke-17 saya yang tidak resmi itu. Dan bedanya di second version ini adalah di bagian lirik. Kan itu ada diriku memang bukan wota. Bagian situ saya hapus, semua saya ganti dengan ini nih. Nah, ceria dan bersinar selalu, itu yang ku ucap saat ku bangun dari tidurku dan ketika kau mendengar aku. Kenapa waktu itu saya memutuskan untuk ganti lirik seperti itu? Karena saya pengen masukin Jiko Shokai-nya melodi itu sendiri, ceria dan bersinar selalu. Karena pada perkembangannya makin kesini selalu dalam membuat LBM itu saya selalu menyertakan Jiko di dalam liriknya gitu. Nah, selain second version, ada juga third version dari Melodi Terindah ini. Tapi ini nggak saya rekam di mana-mana, nggak saya masukin album. Saya bawakan ini secara live performance. Waktu itu sempat di Surabaya, Varkustik pertama, terus di Bali juga kayak gitu. Terus mungkin di beberapa tempat lain ya, saya lupa secara spesifik. Tapi ya itu, saya bawakan third version. Bedanya di mana? Di liriknya lagi, bagian yang sama. Itu saya ganti jadi diriku memang sudah wota, lightstick aku sudah punya, wotage pun sudah bisa gitu. Kayak menandakan perkembangan aja bahwa nggak cuma member yang evolve di fandom ini, tapi juga fansnya dari yang pertamanya gue bukan wota, terus lama-lama oh iya gue wota, oh abis itu gue wota banget nih gitu. Ada perkembangan di situ
Gitu. Apalagi ya yang mau gue bahas ya tentang Melody Terindah. Kayaknya segitu aja sih. Kalau teman-teman punya sesuatu yang mau disampaikan tentang Melody Terindah atau kalian punya testimoni tersendiri, silakan tulis di kolom komen. Saya pengen tahu banget pendapat kalian tentang Melody Terindah itu gimana. Jadi tulis di kolom komen ya. Dan sebagai bonus buat kalian, lagu ini bakal saya rilis versi off vokalnya 30 menit setelah video pembedahan ini rilis. Tetap di channel yang sama, ya iyalah. Oke, kalau gitu sekian pembedahan. Kita jumpa lagi di JSS Encore berikutnya.